Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi objektif. Sebelum masuk pada materi pembelajaran hari ini, kita akan mengingat kembali atau mengulas sedikit mengenai materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai program linier. Program linier adalah suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Cara memecahkan permasalahan nyata program linier dua variabel yaitu harus mengetahui cara memodelkan matematika dan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memodelkan matematika dari persoalan linier yang ada, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep nilai optimum fungsi objektif. Kedua, siswa diharapkan mampu untuk menentukan nilai optimum, baik itu nilai maksimum atau nilai minimum. Sebelum kita mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan matematika, kita harus mengetahui apa itu nilai optimum. Bentuk umum dari nilai optimum yaitu f x, y sama dengan ax ditambah by. Nilai optimum bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang dioptimumkan dinamakan fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan, baik itu meminimumkan atau memaksimumkan berdasarkan pembatas atau kendala yang ada. Nilai optimum fungsi objektif dapat ditentukan dengan metode grafik, yaitu metode titik pojok dan metode garis selidik. Pertama yaitu metode uji titik pojok. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam program linier tersebut. Dan ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Dan yang terakhir, kelima adalah tentukan nilai optimum fungsi objektif. Jika memaksimumkan fungsi objektif, maka pilihlah nilai f, x, y yang terbesar. Sedangkan jika meminimumkan fungsi objektif, maka pilihlah nilai f, x, y yang terkecil. Cara lain untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif suatu persoalan program linier adalah dengan menggunakan metode garis selidik. Langkah-langkah menggunakan metode garis selidik adalah: pertama, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kedua, tentukan persamaan garis selidik. Dan ketiga, gambarkan garis-garis selidik yang sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan K dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaian. Keempat, tentukan nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum dapat diperoleh dengan mensubstitusikan koordinat titik pojok yang dilewati garis selidik tersebut ke dalam fungsi objektif. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode titik pojok. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang beberapa kasus mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan dari contoh kemarin yang kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, kita bisa menentukan model matematika yaitu variabel X dan Y.
Dengan variabel X dan Y tersebut dapat kita gunakan untuk membuat rumusan kendala sesuai dengan fungsi objektif yang diminta pada persoalan linear yang diberikan. Contoh soal yang kita gunakan pada pertemuan hari ini merupakan contoh soal yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya untuk menentukan model matematikanya. Pada pertemuan hari ini, soal tersebut kita gunakan untuk bagaimana menentukan nilai optimum fungsi objektifnya. Soalnya atau ilustrasinya bisa dilihat di samping seperti ini. PT Sejahtera memproduksi ban motor dan ban sepeda. Proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin pertama, 8 menit pada mesin kedua, dan 10 menit pada mesin ketiga. Sedangkan untuk ban sepeda melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin pertama dan 4 menit pada mesin kedua. Tiap mesin ini dapat dioperasikan 800 menit per hari. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan ini akan mengambil keuntungan sebesar 40.000 dari setiap penjualan ban motor dan 30.000 dari setiap penjualan ban sepeda. Berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai, maka pihak perusahaan merencanakan banyak ban motor dan banyaknya ban sepeda yang akan diproduksi dengan merumuskan berbagai kendala sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan variabel X dan Y tersebut, maka perusahaan tersebut dapat membuat rumusan kendala-kendala sebagai berikut. Untuk merumuskan kendalanya, untuk lebih mudahnya kita dapat menggunakan tabel seperti di samping, yang meliputi mesin 1, mesin 2, dan mesin ketiga. Seperti ini tabelnya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kendalanya adalah pada mesin pertama kendalanya adalah 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 800 menjadi persamaan pertama, dan pada mesin kedua yaitu 8X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 800 menjadi persamaan kedua, dan pada mesin ketiga 10X kurang dari sama dengan 800 menjadi persamaan ketiga untuk X dan Y bilangan asli dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 menjadi persamaan keempat. Dari persoalan program linear yang diberikan, fungsi tujuan atau fungsi objektif yang digunakan untuk memaksimumkan keuntungan adalah f x, y sama dengan 40.000 x ditambah 30.000 y. Di mana 40.000 X merupakan keuntungan yang direncanakan dari perusahaan untuk setiap penjualan ban motor, sedangkan 30.000 Y merupakan keuntungan yang direncanakan dari perusahaan untuk setiap penjualan ban sepeda. Setelah kita menentukan daerah kendala dan fungsi objektif dari persoalan linear tersebut, maka kita tentukan daerah penyelesaian dari persoalan linear tersebut. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tentukan titik potong dari setiap pertidaksamaan dari fungsi kendalanya. Setiap pertidaksamaan tersebut kita ubah dahulu menjadi sebuah persamaan. Pertama, yaitu titik potong dari 2X ditambah 5Y sama dengan 800. Titik potongnya diperoleh berdasarkan, bisa diperhatikan tabel di samping, yaitu ada X dan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya ketemu 160. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya ketemu 400. Sehingga titik potong dari 2X ditambah 5Y sama dengan 800 adalah 0,160 dan 400,0. Selanjutnya, kedua yaitu titik potong dari 8X ditambah 4Y sama dengan 800. Persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 2X ditambah Y sama dengan 200. Dari persamaan tersebut dapat kita peroleh titik potongnya seperti di samping. Dari tabel di samping ini, jika X-nya 0, maka Y-nya diperoleh 200, dan jika Y-nya 0, maka diperoleh nilai X sama dengan 100, sehingga titik potong dari persamaan tersebut adalah 0,200 dan 100,0. Selanjutnya, untuk titik potong dari persamaan ketiga yaitu 10X sama dengan 800 diperoleh nilai X sama dengan 80.
sehingga titik potongnya yaitu 80,0. Setelah diperoleh titik potong dari setiap persamaannya, kita gambar titik potong tersebut pada grafik seperti di samping ini. Kemudian, lakukan titik uji 0,0 pada setiap pertidaksamaan dari fungsi kendalanya. Pertama, kita lakukan titik uji 0,0 pada pertidaksamaan 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 800. Kita masukkan titik 0,0 pada x dan y-nya sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 800. Hal ini memiliki nilai benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 800, sehingga daerah penyelesaiannya yaitu di garis pembatas dan di sebelah kiri garis pembatas, seperti gambar di samping. Kemudian, lakukan titik uji 0,0 pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu pada 8x ditambah 4y kurang dari sama dengan 800. Kita masukkan titik 0,0 pada x dan y-nya, sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 800 dan bernilai benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 800, sehingga daerah penyelesaiannya adalah di garis pembatas dan berada di samping kiri garis pembatas. Kemudian yang ketiga, lakukan uji titik 0,0 pada pertidaksamaan 10x kurang dari sama dengan 800. Kita masukkan titik x-nya adalah 0 sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 800, dan hal itu bernilai benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 800, sehingga daerah penyelesaiannya ada di garis pembatas dan di samping kiri garis pembatas. Selanjutnya, untuk titik x lebih besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis pembatas. Dan untuk y lebih besar sama dengan 0, daerah penyelesaiannya berada di atas garis pembatas. Kemudian setelah itu tentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya, seperti di samping. Untuk titik O 0,0 merupakan titik pusat koordinat, dan untuk titik A 80,0 merupakan titik potong antara garis X sama dengan 80 dan sumbu X. Dan untuk titik B diperoleh 80,40 berasal dari titik potong antara garis X sama dengan 80 dan persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 800. Sehingga substitusikan nilai X sama dengan 80 ke persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 800, diperoleh nilai Y sama dengan 40, sehingga titik pojok dari titik B adalah 80,40. Dan untuk titik C merupakan titik potong antara persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 800 dengan persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 800. Untuk persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 800 dapat kita sederhanakan menjadi 2X ditambah Y sama dengan 200. Selanjutnya kita lakukan eliminasi pada kedua persamaan tersebut, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 200 dan 2X ditambah 5Y sama dengan 800, dan diperoleh nilai X sama dengan 25. Kemudian substitusikan nilai X sama dengan 25 ke dalam persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 800, dan diperoleh nilai Y adalah 150, sehingga titik pojok C adalah 25,150. Selanjutnya, untuk titik pojok D adalah 0,160, yaitu berasal dari titik potong antara garis Y sama dengan 160 dengan sumbu Y. Kemudian, lakukan substitusi titik-titik pojok ke fungsi objektif f x, y sama dengan 40.000 x ditambah 30.000 y, sehingga fungsi ini menjadi maksimum. Seperti gambar tabel di samping, yaitu untuk titik pojok A 80,0 kita substitusikan ke fungsi objektif, diperoleh nilai 3.200.000. Sedangkan untuk titik pojok B 80,40
diperoleh nilai objektifnya 4.400.000 dan untuk titik pojok C 25,150 diperoleh nilai 5.500 dan untuk titik pojok D 0,160 diperoleh 4.800. Dari tabel tersebut dapat diperoleh nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 40.000 x ditambah 30.000 y adalah di titik C 25,150 dengan perolehan nilai maksimumnya yaitu 5.500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari perusahaan PT Sejahtera harus memproduksi 25 ban motor dan 150 ban sepeda untuk memperoleh nilai keuntungan maksimum. Sedangkan untuk nilai minimumnya ada di titik A yaitu 80,0, maka dengan nilai minimum sebesar Rp3.200.000. Itu tadi penjelasan mengenai materi menentukan nilai optimum fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Dari penjelasan tadi, apakah masih ada yang dibingungkan atau ditanyakan? Jika sudah paham, untuk anak-anak semua silahkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di UKBM yang telah Ibu berikan kemarin. Silahkan untuk dikerjakan dan jika ada yang dibingungkan silahkan untuk ditanyakan kepada Ibu. Kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu bentuk umum dari nilai optimum yaitu f, x, y sama dengan ax ditambah by. Dan nilai optimum bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang dioptimumkan dinamakan fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan, meminimumkan atau memaksimumkan berdasarkan pembatas atau kendala yang ada. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengaplikasian program linier. Untuk anak-anak, jangan lupa belajar ya, dan tetap semangat. Gunakan kesempatan belajar kalian dengan sebaik-baiknya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.